Kalau harga bahan bakar perlahan tapi pasti membuat anggaranmu membengkak, cobalah tips sederhana berikut ini untuk menekannya. Jangan malu untuk menggunakan GPS, bahkan saat berkendara di kampung halaman. Alat ini memberitahumu kondisi lalu lintas secara real time dan membantu menemukan rute yang optimal. Terkadang, jarak terpendek dari titik A ke titik B bukanlah yang tercepat. Kamu harus memilih rute yang paling minim rambu berhenti, lampu lalu lintas, dan kemacetan. Patuhi peraturan dan batas kecepatan, semua itu ada alasannya. Dengan begini, kamu akan lebih sering menemui lampu hijau di persimpangan, yang berarti kamu akan sedikit mengerem dan menambah kecepatan, serta mengurangi waktu diam di tempat. Mengemudi dengan kecepatan stabil di atas 80 km per jam akan membantumu menghemat biaya bahan bakar. Setiap kali menginjak rem atau melaju kencang dari diam ke kecepatan penuh, mesin kendaraan harus bekerja keras dan butuh bahan bakar untuk menunjang kebiasaan ini. Jangan pernah menginjak rem sampai benar-benar berhenti, kecuali dalam keadaan darurat. Perlambatlah laju kendaraan saat mendekati lampu merah. Mulailah menambah kecepatan saat mendekati kaki bukit, bukan saat sudah berada di ujung tanjakan. Miliki kekuatan super baru yaitu hypermiling. Ini sebutan untuk serangkaian tips dan teknik yang bisa bantu meningkatkan efisiensi bahan bakar mobil hingga 37%. Pertama, pastikan mobilmu dalam kondisi prima. Periksa apakah ban masih keras setidaknya sebulan sekali. Ban yang kempis akan lebih cepat aus, seret, dan boros bahan bakar. Periksa buku manual mobilmu untuk mengetahui seberapa sering kamu harus melakukan tune-up mesin. Ini tergantung pada usia dan model mobil. Bersihkan filter agar mobil tetap berfungsi dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Gunakan oli mesin yang tepat kalau nggak mau mesinmu bekerja lebih keras dan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dari yang seharusnya. Periksa isi bagasimu. Apa kamu benar-benar membutuhkan pemanggang barbeque yang sudah rusak dan sekotak mainan lama yang sudah nggak kamu pakai selama 17 tahun? Singkirkan barang-barang itu kecuali kalau kamu mau mensponsori perjalanan mereka. Semakin banyak beban yang diangkut mobilmu, semakin banyak pula bahan bakar yang dikonsumsi. Mengurangi beban 45 kg akan mengurangi penggunaan bahan bakar sebesar 1% per 4 liter, relatif terhadap berat kendaraanmu. Box muatan di atap mobil juga harus dilepas, kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan. Box ini memperbesar hambatan angin dan menambah beban pada mesin, yang berarti akan membakar 20% lebih banyak bahan bakar di jalan raya. Belilah tag atau transponder tol otomatis. Ini mungkin terlihat seperti investasi konyol, tapi akan terbayar dalam jangka panjang. Kamu mungkin akan dapat diskon kalau melakukan isi ulang dalam jumlah besar. Selain itu, kamu nggak perlu berhenti untuk menempelkan kartu setiap kali melewati gerbang tol. Salah satu kesalahan yang umum adalah memilih angin alami daripada AC saat berada di jalan tol. Cara ini hanya membantumu menghemat bahan bakar saat mengemudi di dalam kota, terutama saat terjebak macet. Saat menurunkan jendela di jalan tol, kamu menciptakan hambatan angin yang nggak perlu. Mobilmu jadi butuh lebih banyak energi untuk bergerak maju dan pada akhirnya menghabiskan lebih banyak bahan bakar selama perjalanan. Kalau punya mobil convertible, tutuplah jendela bagian atas di jalan tol untuk alasan yang sama. Ya, aku tahu, kamu beli mobil ini untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi kalau ingin menghemat pengeluaran, kamu harus mengorbankan kemewahannya. Kalau tinggal di daerah yang nggak memungkinkan untuk nggak menyalakan AC saat berkendara di dalam kota, cobalah untuk menyalakan dan mematikan AC secara bergantian, alih-alih menyalakannya setiap saat. Setelah AC mati, kipas akan tetap bekerja dan kamu akan mendapatkan udara sejuk selama beberapa menit. Setelah udara kembali terasa hangat, nyalakan kembali AC selama beberapa menit, lalu ulangi siklus tersebut. Berhati-hatilah dengan sistem pengatur suhu yang rumit ini. Kalau terlalu sering diutak-atik dan rusak, kamu harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menggantinya. Rencanakan perjalananmu dengan bijak. Saat kamu perlu pergi berbelanja, bawa sekalian mobilmu ke montir untuk pemeriksaan rutin. Dan temuilah temanmu untuk minum kopi di pusat kota di hari yang sama. Susunlah rute yang tepat untuk menggabungkan semuanya. Rencanakan untuk pergi ke tujuan terjauh lebih dulu dan kunjungi tempat-tempat yang tersisa dalam perjalanan pulang. Saat berkendara ke tempat terjauh, kamu akan punya cukup waktu untuk memanaskan mesin mobil.
Mesin kendaraan yang sudah panas akan lebih efisien, karena setiap kali menghidupkan mesin dalam keadaan dingin, kita menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk menempuh jarak yang sama. Gak perlu menggunakan bahan bakar premium, kecuali mobilmu memiliki mesin berperforma tinggi yang gak bisa beroperasi dengan bahan bakar lain. Ini akan jauh menghemat biaya dalam jangka panjang dan membuat kendaraanmu melaju lebih cepat, lebih bersih, atau memiliki jarak tempuh lebih baik. Jika buku pedoman mobilmu merekomendasikan, tapi nggak mengharuskan bahan bakar premium, setidaknya gunakanlah bahan bakar yang kualitasnya sedikit lebih rendah agar lebih hemat. Kimia bahan bakar sudah berkembang selama beberapa dekade terakhir, jadi jangan khawatir soal kualitas bahan bakar reguler. Semuanya aman. Cruise control nggak selalu bisa menghemat bahan bakar, karena hanya bekerja secara efektif pada permukaan datar untuk mencegah akselerasi yang nggak perlu. Fitur ini nggak akan membantu jika rute yang dilalui naik turun dan malah bisa menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Ketika mencapai puncak bukit dan mulai bergerak turun, lepaskan kaki dari pedal gas untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Cruise control membuat tenaga tetap menyala lebih lama karena nggak melihat perubahan lanskapnya. Jadi gunakanlah untuk jalan tol saja. Kalau menurutmu memarkir paralel itu menyiksa, kamu akan suka yang satu ini. Saat memarkir di jalan, cobalah untuk mencari tempat parkir yang mudah, bukan tempat yang membuatmu melakukan banyak manuver mundur dan maju. Parkir mundurlah saat mesin mobil masih panas. Kalau enggak, kita harus mundur dan memutar balik saat mobil sudah dingin dan menghabiskan banyak bahan bakar. Selain itu, mundur saat arus lalu lintas sedang padat akan memperlambat perjalanan dan membuat prosesnya jadi kurang efisien. Saat parkir di tanjakan, cobalah untuk mencari tempat dengan kemiringan tertinggi dan parkirlah dengan posisi mobil menghadap ke bawah. Gravitasi akan membantumu memarkir dengan menghemat bahan bakar. Rencanakan aktivitasmu dan berangkatlah lebih awal. Saat terburu-buru, kamu akan merasa terdorong untuk mengemudi lebih cepat, gugup, mengerem lebih lambat dari seharusnya, dan menginjak pedal gas lebih dalam di setiap lampu lalu lintas. Berangkatlah lebih awal dari biasanya untuk menghindari hal tersebut, dan hadiahi dirimu dengan kopi begitu sampai di tempat tujuan. Dan jangan gunakan layanan drive-thru karena ini membuat mobil lama diam di tempat dan itu gak bagus untuk kendaraanmu. Mampirlah ke pom bensin di luar jam sibuk untuk menghindari antrean dan stres karena dampak buruknya terhadap cara mengemudimu. Jangan menunggu sampai saat-saat terakhir untuk mengisi bahan bakar. Lakukan setelah 3/4 kosong atau kapanpun yang dirasa lebih nyaman bagimu. Dengan cara ini, kamu nggak perlu panik berhenti di pom bensin terdekat saat tiba waktunya untuk mengisi bahan bakar. Sebaliknya, kamu akan punya waktu untuk mencari informasi. Aplikasi khusus pencari SPBU bisa membantumu menemukan penawaran terbaik di wilayahmu. Tapi kadang itu bisa berada di luar kota atau wilayahmu. Kadang hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengikuti arus. Maksudnya arus lalu lintas di jalan raya. Ini lebih efisien daripada berkendara dengan kecepatan yang sama, tapi sendirian di jalan karena alasan aerodinamika. Arus lalu lintas menciptakan aliran udara yang searah dengan arah pergerakan. Kalau nggak sedang terburu-buru, pilihlah jalur yang paling sedikit hambatannya, sehingga nggak perlu sering mengerem dan mengubah kecepatan. Saat berkendara di dalam kota, jangan ambil jalur yang digunakan bus untuk berhenti.